kita terlibat untuk kreatif konsep dan juga branding beautifikasi dari KTT G20. Kami membantu Pakto Convex yang juga bekerja di bawah koordinasi dari Kementerian Sekretariat Negara. Pertama kali kami pada waktu perencanaan kami diminta konsep seperti apa konsep untuk acara leaders untuk di tepi pantai. Lalu kami mencoba membuat desain dari bambu dengan mengedepankan kearifan lokal daripada kekhasan Indonesia. Kemudian setelah dibuat desainnya dan ternyata disetujui oleh Bapak Presiden. Bahwa ketika dunia semakin sintetik, kita juga harus tetap ada nilai-nilai otentik. Nah, bambu itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa mendeliver pendekatan itu gitu. Dan ketika ada kebutuhan untuk melakukan social lunch, leaders lunch di area pantai Apurva, akhirnya kami juga bekerja ngobrol dengan Ruby untuk kita mengajukan dom bambu ini gitu, karena memang bambu itu adalah sesuatu yang otentik dan itu juga ada di seluruh wilayah Nusantara. Saya terlibat di proyek ini pertama dikontak oleh timnya Pak Ruby dan saya sangat antusias begitu mengetahui salah satu bangunan yang akan digunakan ini terbuat dari bambu. Keinginannya adalah membuat satu tempat di mana semua negara itu sama ya, equal gitu. Saya pikir waktu itu ada kesempatan nih gitu, karena ini G20 kan. Kita pikir gimana kalau kita menggunakan satu bahan yang lokal, itu bambu. Dan menunjukkan juga bahwa kita punya kekuatan konstruksi Indonesia gitu. Ya di Asia ya, bambu kan di Asia, tapi jelas bahwa di Bali itu sangat kuat konstruksi bambunya ya, dikenal ya di masyarakat bahkan di dunia gitu. Karena bambu itu kan banyak digunakan oleh orang Bali ya dari mulai kecil. Dia menggunakannya banyak untuk benda sehari-hari dari mulai rumah tinggal sampai ke ritual. Sehingga bambu itu menjadi satu nilai buat orang Bali itu yang cukup spiritual ya. Jadi saya pikir penggunaan bambu di G20 itu cukup baik untuk menyimbolkan bahwa ya dari Bali. Bangunan bambu dome ini sebenarnya secara struktur itu sangat menguntungkan karena kita bisa mendapatkan distribusi beban yang seimbang merata. Bentuk yang kubah ini membuat tingkat pembebanan bisa terdistribusi dengan baik. Nah, yang menjadi menarik adalah karena tim arsitek bisa menambahkannya dengan ornamen-ornamen yang membuatnya menjadi semakin muncul, semakin kuat ciri khasnya. Jadi bentuk dasar dom sudah jelas menguntungkan, dikombinasi dengan desain arsitektural, itu menjadi suatu kombinasi yang sangat menarik dan itu bisa menjadi bangunan yang begitu indah. Jadi dom itu dia punya 14 titik. Dari 14 titik itu masing-masing punya 7 titik bambu ya. Dan itu saling melintang dan membuat sebuah jalinan bambu. Itu yang membuat dia kokoh menjadi struktur. Nah, dari struktur itu kita coba masukkan satu media-media artistik lah ya, yang mempercantik. Jadi di setiap titik-titik bambu itu kita buat idenya sebenarnya dari burung merak sih awalnya, dari kursi merak lah ya. Indonesia kan juga sangat kuat anyamannya gitu kan. Jadi kita awalnya dari sana, tapi kita bikin bentuknya seperti gunungan. Jadi kita bikin triple gunungan, kita putar supaya secara interior tuh dia punya nuansa yang saya pikir di saat dia difoto dari manapun, background manapun itu menjadi satu ikon lah ya, bahwa ini di G20 yang ada di Indonesia gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin lebih modern. Kita bawa itu, lalu di luar juga kita bikin satu bentukan teratai ya.
di antara jalinan bambu. Jadi memang dom ini memiliki tumpuan, kira-kira yang bisa dilihat di belakang ya, itu bambu-bambu yang memang disengaja dibikin lebih muda supaya menunjukkan bambu ini. Jadi dari semua ini ada bambu dasarnya nih gitu, yang muda yang emang kuat dari awal. Nanti di bawah juga kita bikin satu landscaping ya. Itu ada 20 bambu penopang yang kita lakukan buat menopang titik tengah dom. Bila waktunya lebih panjang, ada kemungkinan kita bisa membuat dom bersih. Tidak ada topangan, tapi dengan waktu yang segini cepat, juga dengan adanya VIP ya, presiden dan leaders dari berbagai macam dunia, jadi kita pikir kita topang untuk segi keamanan, karena pembangunannya cuma dilakukan dalam waktu 3 minggu di lapangan dan 1,5 bulan sampai 2 bulan di luar lapangan, sehingga bagaimanapun kita memikirkan safety. Jadi ini yang dom yang kita punya satu bentuk lengkung, dan kita punya satu topangan yang emang melambangkan 20 itu negara. Jadi tantangan bambu itu kita akan selalu bertemu dengan ketidakberaturan atau ketidaktentuan dari 3 aspek. Yang pertama adalah sifat asli material, di mana akan punya variasi di dimensi, variasi di usia, variasi di presisi sambungan. Nah, ini yang akan berbeda ketika kita bermain dengan bangunan beton atau bangunan baja, karena pada beton dan baja relatif presisinya jauh lebih tinggi dan keseragaman material bisa lebih mudah dicapai. Nah, disinilah tantangan membuat bambu. Jadi pertemuan antara pengrajin dan dengan arsitek dan struktur itu harus benar-benar berkolaborasi dengan baik untuk bisa mewujudkan bangunan-bangunan bambu yang indah. Karena itu tadi, kombinasi antara struktur, arsitek, dan pengrajin. Karena tidak bisa disamakan dengan bangunan beton atau baja. Nah, inilah kira-kira tantangannya ada di situ. Kenapa tertarik dengan bambu itu adalah suatu pekerjaan yang challenge ya. Agak sedikit berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan konvensional seperti beton, kayu, dan lain-lain. Karena di dalam bambu dia mempunyai keunikan tersendiri, di mana semua bentuk bisa dicari, semua agak sedikit unik. Itu yang membuat saya menarik untuk belajar mengenai bambu. Mendesain bambu harus punya pola pikir yang harus keluar konsep dari ketika kita berhadapan dengan baja dan beton. Kalau desainer bangunan bambu masih terframing atau paradigmanya masih berhadapan dengan beton atau baja, maka tidak akan bisa mendesain bangunan bambu yang optimal dan indah. Jadi harus keluar dulu dari perspektif-perspektif yang sebelumnya sudah terbiasa dengan bangunan baja, beton, atau kayu. Jadi yang menarik dari pengalaman membangun bambu ini, itu adalah bekerja dengan pengrajin-pengrajin yang luar biasa terampil dari Desa Gianyar, dan semuanya itu custom. Jadi persepsi kita yang arsitek yang selalu bekerja dengan baja, beton, dan lain-lain tuh emang sedikit berbeda. Pembangunannya sendiri itu sekitar 2 bulan, jadi mungkin sekitar 2 bulan sebelumnya kali ya kita udah bicara tentang desain dan lain-lain. Tapi ya tadi karena jadi yang berbeda itu adalah kalau ini bangunan permanen mungkin kita akan punya waktu yang lebih panjang. Tapi karena ini bangunan tidak permanen, sehingga kita harus mendesain tidak cuma desainnya, tapi bagaimana membuat modul di Gianyar. Apa saja yang harus dibangun di sana dan apa saja yang dipasang di tempat gitu kan. Dan bagaimana memindahkan dari tempat di Gianyar ke Apurva ya, ke tempat gitu kan, ke site. Ya. Sebelumnya artinya kan sudah dibuatkan dulu gambar kerjanya, yang detail-detailnya juga sudah ada, dan sambung-sambungannya itu sudah diperhitungkan juga dengan engineer-nya. Dan kita melakukan, karena ini bentangnya yang cukup panjang, dan kita bagi menjadi beberapa segmen, dan tentu saja segmen-segmen tersebut sudah kita berikan kode tersendiri agar memudahkan kita di dalam pemasangan nantinya.
Dan semua sudah kita coba di dalam satu lingkar, dan setelah selesai dalam satu lingkar ya kita lepas satu-satu dengan kode-kode tersebut. Tantangannya banyak sih. Yang pertama itu adalah waktu. Adanya pemasangan kita waktu. Yang kedua adalah cuaca, yang ketiga terutama memang pekerjanya, orangnya, karena di sini kan harus ditantang untuk bekerja maksimal 24 jam dan memilih kode-kode bambu, karena pada saat kita kirim ke sini dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dengan tempat penyimpanan barang yang cukup sempit, nah itu yang membuat kita sedikit agak sedikit challenge lah. Dan kemudian bagaimana memanage orang, karena di sini penggiat bambu itu cukup banyak, tapi untuk membuat pekerjaan secepat ini kita membutuhkan orang yang lebih banyak gitu. Jadi juga kita harus terpaksa harus bukan terpaksa. Jadi kita juga mencampur orang-orang dari luar Bali yang kemampuannya bukan di bambu tapi di tempat-tempat lain. Jadi kira-kira kita mendesain tidak cuma desain secara artistik, tapi waktunya, manusianya, itu menjadi challenge tersendiri sih. Jadi emang apa yang kita buat di sini itu memang sudah dipikirkan untuk mengejar waktu dan kemungkinan. Jadi ini yang kita coba tunjukkan kepada dunia bahwa kita tuh punya satu structure, satu bentuk yang memang kuat di Indonesia, dibikin oleh orang lokal, bahan lokal, dan konsultan lokal. Itu yang mungkin biar terasa kuat Indonesianya di G20 ini gitu. Kolaborasi ini juga akhirnya semakin meluas, bahwa masyarakat desa juga terlibat waktu persiapan pembuatan dom bambu ini gitu. Jadi memang banyak pihak yang terlibat gitu. Jadi ini juga bisa menjadi satu angle juga. Kita juga mau dari pembangunan bambu ini juga terjadi memperkuat ekonomi dari masyarakat desa gitu. Karena konsep yang diambil adalah kearifan lokal, dan di mana konsep itu adalah membangkitkan semua pengrajin-pengrajin bambu yang ada di Bali khususnya untuk membantu bekerja sama, bergotong royong membangun proyek dom bambu yang sifatnya untuk sementara. Dan maka dari itu saya memberikan kesempatan, menawarkan kepada teman-teman pengrajin yang ada di desa Blege Gianyar untuk berpartisipasi di dalam pembuatan bangunan OFL dom bambu tersebut. Kalau untuk desa Blege itu memang dari sebelum konstruksi bambu itu merambah di Bali dan di luar ya, memang desa itu adalah desa pengrajin bambu. Terutama pembuatan kursi, meja, furniture yang dikirim ke luar negeri itu memang mayoritas, tidak semua penduduk lokalnya sebagai pengrajin bambu, tetapi mayoritas sebagai pengrajin bambu. Makanya saya tertarik untuk mengajak mereka berpartisipasi di dalam ajang ini untuk membantu pembuatan bangunan tersebut. Dan kita kenapa mengambil workshop di situ? Satu, alasan yang pertama adalah di sana juga ada treatment bambunya, pengolahan bambu warga lokal. Yang kedua adalah tempatnya yang kita pilih di sana agar memudahkan akses kita di dalam melakukan pekerjaan. Dengan mengangkat kearifan lokal, baik dari bahan maupun dari sumber daya manusia, kita memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita mampu, kita sanggup untuk membuat sesuatu yang kita berikan kepada dunia, bahwa apa yang bisa diberikan oleh Indonesia yang tidak dipunyai oleh negara lain. Arsitektur itu selalu produk kolektif, kolaborasi, tidak pernah sendiri. Ada keterlibatan dari arsitek, designers, kontraktor, ada dari pengrajin, ada tukang, ada semua ya. Sebetulnya saya masih tidak percaya kalau ini sudah ada bambunya. Secara kalau saya lihat dari foto, saya bahkan masih mengira itu adalah 3D. Jadi mungkin Mas bisa bayangkan hasil nyatanya itu
bukan lagi menyerupai, bahkan lebih bagus daripada ekspektasi saya, lebih bagus daripada gambar yang ada. Kolaborasi yang terjadi sangat lancar dan sangat saling mendukung. Jadi dari Kementerian Sekretariat Negara, terus juga dari Pakto Convex, terus kemudian dari Biru dan sebagainya. Semua pihak yang terlibat ini saling berkontribusi dengan expertise masing-masing gitu. Dan ada satu poin juga yang sangat penting adalah hadirnya Pak Wisnu Tama gitu sebagai ketua tim asistensi dari G20 gitu. Karena dari Pak Wisnu Tama lah juga adalah semacam overlooking semua aspek kreatif dan juga desain, beautifikasi dari G20 dan juga menjadi bisa dibilang yang membantu untuk proses berjalan dengan lancar, overflow berjalan lancar dan ide-ide yang mungkin sebelumnya dianggap terlalu out of the box untuk government dan sebagainya, ini bisa disetujui dan terlaksana di pelaksanaan G20 kali ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Kementerian Sekretariat Negara yang sudah mempercayai kami sebagai PCO penyelenggaraan KTT G20 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, mulai dari desain, khususnya desainer, arsitek, dan juga para pekerja yang membangun. Kalau boleh saya sampaikan bahwa yang membangun dom ini adalah gotong royong satu desa, Gianyar, yang sudah membantu kami dalam membangun ini dengan konsep dom yang sebesar ini dan dengan tempat yang relatif challenges seperti itu, dan bisa terwujud dalam kurang lebih waktunya adalah 3 minggu. Mas bisa bayangkan bahwa dengan kerja bersama-sama baik dari arsitek, dari konsultan bambunya sendiri, dari orang yang mengerjakan, dan muanya itu adalah hasil karya yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada semuanya, kepada Kementerian Sekretariat Negara, kepada seluruh tim Pakto Convex, dan kepada seluruhnya, dan juga kepada Tuhan yang sudah merestui kami. Terima kasih.